Hari ini misalnya akan membahas tentang materi yang sudah kita pelajari di sekolah. Kita akan ulang, yaitu materi tentang pergerakan bumi dan langit, bumi dan bulan. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu, yaitu yang mana yaitu rotasi bumi. Apa itu rotasi bumi? Yaitu bumi berputar pada porosnya. Artinya bumi itu bergerak pada tempatnya. Kemudian bumi bergerak pada tempatnya itu berapa lama? Yaitu satu hari. Satu hari itu yaitu 24 jam. Karena kita berada di bumi, maka jelas akan ada perbedaan yang sangat berbeda. Nah, perbedaannya apa saja yang terjadi selama bumi itu berotasi? Yang pertama, ada yang namanya terjadinya siang dan malam. Nah, siang dan malam ini kita ada di khatulistiwa, jadi kita jelas mendapatkan cahaya matahari full setengah-setengah. Jadi kita akan terjadi siang dan malam itu. Kemudian ada yang kedua adalah gerak semu harian matahari. Nah, gerak semu harian matahari ini adalah seolah-olah matahari bergerak. Yang sudah kita ketahui adalah kalau matahari itu bergerak dari arah timur ke arah barat. Nah, cuman kita kan seolah-olah matahari yang bergerak, padahal kan bukan matahari yang bergerak, tapi apa yang bergerak? Yaitu bumi yang bergerak. Bumi yang bergerak berotasi sehingga seolah-olah matahari lah yang bergerak dari arah timur ke arah barat. Itu. Yang ketiga adalah perbedaan waktu. Nah, perbedaan waktu ini yang Indonesia dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada WIB, WIB, WIT, dan WITA. Nah, ini perbedaannya dari mana? Nah, kita semua dunia berpatokan pada satu tempat, yaitu ada di London. Dia adalah sebagai pusat nol dari jam kita. Nah, kita di Indonesia, WIB itu adalah jarak, kita lihat dari jarak 0 ke wilayah WIB itu berapa. Kalau dia melebihi 15 derajat, maka dia akan ditambahkan. Nah, ternyata perbedaannya sangat WIB itu adalah 7 ditambah 7 jam dari GMT. Nah, sedangkan WIT ternyata tambah lagi 15 derajat perbedaannya, sehingga dia ditambah 8 jam. Kemudian WITA ditambah 9 jam. Jadi per 1 jam itu adalah 15 derajat jika arahnya berbeda. Arahnya menunjukkan arah ke 15 derajat. Itu yang ketiga. Kemudian yang terakhir adalah ada angin pasat. Angin pasat ini adalah angin di mana adanya angin akibat gerakan dari rotasi bumi. Jadi kalau tidak ada rotasi bumi mungkin tidak ada pergerakan. Nah, ini karena ada pergerakan, karena angin itu adalah udara yang bergerak, maka terjadilah angin pasat di daerah khatulistiwa yang akan menggerakkan angin-angin tersebut ke daerah-daerah tertentu. Itu adalah yang namanya angin pasat. Nah, itu adalah akibat dari rotasi bumi. Nah, sekarang kita pindah ke revolusi bumi. Nah, revolusi bumi itu ada apa aja? Yang kalian ketahui, revolusi bumi itu adalah bumi berputar pada mengelilingi matahari. Nah, bumi mengelilingi matahari ini berapa lama? Yaitu adalah selama 1 tahun. Jadi 1 tahun itu adalah 1 putaran bumi mengelilingi matahari. Berapa? Yaitu jumlahnya 365 hari. Namun sebenarnya ada 1/4 hari ya yang tersisa. Nah, nanti kita akan bahas. Nah, sekarang revolusi bumi, kita jelas ya, pasti ada perbedaannya. Perbedaannya apa? Yang pertama adalah lamanya siang dan malam. Lama siang dan malam itu ditentukan berdasarkan mendapatkan cahaya matahari lebih banyak atau lebih lama atau lebih sebentar. Maka terjadilah siang dan malam. Kebetulan Indonesia berada di daerah khatulistiwa yang akan mendapatkan siang 12 jam, kemudian malam 12 jam. Pada beberapa daerah atau negara biasanya dia akan mendapatkan siang lebih lama. Contohnya adalah di daerah Eropa atau daerah-daerah tertentu, pada bulan-bulan tertentu mereka akan mengalami makan malam tapi tampak masih terang di luar sana. Kemudian itu adalah perbedaan lama siang dan malam. Kemudian perbedaan musim. Perbedaan musim ini udah jelas karena buminya selalu berputar, kemudian dia juga berotasi, maka dia akan mengalami perubahan musim, yaitu ada yang 4 musim dan 2 musim. Indonesia karena khatulistiwa jadi 2 musim. Itu adalah yang kemudian yang ketiga adalah gerak semu tahunan matahari. Nah, gerak semu tahunan matahari ini mungkin tidak terlalu jelas ya kita lihat. Hanya setiap periode
matahari tidak akan pernah bumi tidak akan pernah letaknya sama persis seperti tahun-tahun sebelumnya. Itu adalah gerak semu tahunan matahari. Kemudian yang keempat adalah rasi bintang. Nah, rasi bintang ini apa? Kan bumi berputar ya, bumi berputar mengelilingi matahari. Mungkin bintang-bintang ada di sekitar sini. Nah, bintang-bintang yang kita lihat dari setiap bulan akan berbeda, tidak akan pernah sama. Karena apa? Karena yang kita lihat karena buminya bergerak sehingga kita bisa melihat berbagai macam rasi bintang. Itu. Kemudian yang terakhir adalah penanggalan kalender. Nah, penanggalan kalender Masehi dan Syamsiah yang kalian sering pakai dalam kehidupan sehari-hari atau di dunia ini memakai kalender Masehi atau Syamsiah, yaitu apa? Seperti bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, itu adalah bulan Syamsiah atau Masehi. Berapa lama bulan tersebut dipakai ya? Tadi kata misalnya sama kan menjelaskan bahwa satu putaran itu adalah 365 seperempat hari. Nah, seperempat hari nggak mungkin kan kalau kita baru sampai jam 9 terus kita tidur, nggak mungkin gitu kan ya. Nah, jadinya seperempat hari ini dikumpulkan menjadi selama dikali 4 selama 4 tahun, akhirnya mendapatkan satu hari tambahan, yaitu ditambahannya di mana? Di tahun Kabisat. Jadi tahun Kabisat jumlahnya menjadi 366, sedangkan tahun biasa menjadi 365. Itu. Kita lanjutkan yang revolusi bulan. Nah, kenapa nggak ada rotasi bulan? Bulan sebenarnya berotasi, hanya bulan tidak berdampak kepada kita yang tinggal di bumi, sehingga kita tidak ada akibat apa-apa terhadap kita. Nah, maka kita langsung ke revolusi bulan. Nah, revolusi bulan adalah apa? Bulan akan mengelilingi bumi. Nah, apakah bulan akan mengelilingi matahari? Secara tidak langsung, bulan ketika mengelilingi bumi, dia akan ikut mengelilingi matahari karena bumi sudah mengalami revolusi bumi, sehingga dia akan ikut mengintari atau mengelilingi matahari. Nah, jadi berapa lama revolusi bulan? Revolusi bulan itu terjadi selama 29,5 hari. Jadi kurang lebih adalah 1 bulan. Nah, yang akibatnya apa saja? Yang pertama adalah terjadinya pasang surut air laut. Nah, ini adalah materi kelas 4 yang sudah bisa dijelaskan. Terjadinya pasang dan surut air laut itu kenapa sih? Terjadinya pasang dan surut air laut karena ada pergerakan atau gaya gravitasi bumi. Jadi bagian-bagian bumi yang berada airnya atau yang perairannya ketika berhadapan dengan bumi dia akan mengalami pasang ya, karena air-air tersebut tertarik oleh gaya gravitasi bumi, dan bagian sebaliknya itu adalah dia akan terjadi surut ya. Oke, itu adalah pasang surut. Kemudian yang kedua adalah terjadinya fase bulan. Nah, kalian juga sudah belajar ya bahwa bulan itu mendapatkan cahaya dari sinar pantulan sinar matahari yang kemudian kita bisa lihat dengan berbeda-beda, walaupun misalnya hari ini kita akan ada yang namanya bulan sabit, bulan purnama, bulan cembung dan sebagainya. Maka terjadilah fase bulan. Kemudian yang ketiga adalah terjadinya gerhana matahari dan bulan. Nah, gerhana matahari dan bulan udah jelas karena gerhana matahari dan gerhana bulan itu adalah perubahan atau posisi di mana ketika bumi, matahari dan bulan berada dalam satu garis lurus ya. Nah, sedangkan penanggalan kalender Hijriah, nah ini yang biasanya kalender muslim ya, biasanya orang-orang bilangnya, karena ini adalah biasanya dipakai oleh orang muslim seperti bulannya namanya adalah Hijriah, ada bulan yang dinamakan dengan Rabiul Awal, kemudian ada yang disebut dengan Syawal, Ramadan, kemudian Rabiul Awal dan yang lainnya. Nah, ini berapa lama selama putarannya? Jadi putaran ini, kalender ini dia mengikuti arah bulan. Berapa lama? 354 seperempat hari. Kemudian tahun kabisatnya sama ya, 1/4 dikali 4, kemudian menghasilkan 1 hari tambahan, yaitu jadi 355 hari tahun kabisat. Nah, itu adalah penjelasan tentang pergerakan akibat dari pergerakan bumi dan bulan.